Saya suka gaya kerja Gibran. Dengan penampilan santai, dia tetap fokus, hanya mengenakan jaket tanpa embel-embel kepejabat. Tapi jelas urusannya adalah kerjaan. Dia bersama Wakil Wali Kota Solo menyusuri satu demi satu pasar di Solo, guna memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 buat pedagang pasar tradisional. Saya suka target pertama Gibran, langsung menyasar penyelesaian vaksinasi para pedagang. Ini menandakan dia tidak terkekang dengan kebiasaan kepala daerah lain yang sebagian melupakan sasaran vaksin kepada para pedagang pasar tradisional. Padahal pusat kegiatan ekonomi suatu daerah salah satunya ada di sana. Kesan pertama ini, Gibran sepertinya langsung fokus pada dua hal sekaligus, pengendalian COVID-19 dan ekonomi yang sehat. Ini bagus, ada kepala daerah lain yang sering merasa terpaksa harus memilih satu di antara dua, kesehatankah atau ekonomi. Padahal kedua ini sebenarnya harus dianggap utama secara bersama-sama. Jangan sampai karena memilih, kesehatan belum tentu didapat, ekonomi malah babak belur. Dia menanyai beberapa pedagang yang baru divaksin, sakit tidak? Ada keluhan apa? Tidak terasa itu mas, jawaban beberapa orang pedagang secara serempak. Wali kota kok dipanggil mas, tapi tidak ada ganjalan tuh di wajah Gibran. Bahkan sebelumnya dia sudah sampaikan, manggil apa saja boleh, Pak boleh, Mas boleh, Gibran juga boleh. Humble, sederhana dan sepertinya akan dekat dengan rakyat. Itu sih kesan yang kuat terasa. Walau nanti bagaimana selanjutnya perlu pembuktian beberapa tahun ke depan. Tapi minimal sebagai anak muda yang tidak ribet dengan tetek bengek aksesoris pejabat, dia tidak terkungkung pada kebiasaan pejabat yang pada umumnya langsung berjarak dengan rakyat begitu dia dilantik. Bahkan ada yang langsung menutup balai kota setelah dia dipercaya mendapat jabatan. Di negeri ini sudah tidak banyak pemimpin yang seperti ini, bisa dihitung dengan jari. Padahal sebenarnya pemimpin yang standar itu begini, bukan keistimewaan tapi standar. Hanya saja karena sudah jarang yang melakukannya, jadi dianggap istimewa. Pun baginya tidak ada hari jeda untuk bekerja, tidak Sabtu, Minggu atau hari libur sekalipun. Sepertinya dia tidak ingin menggunakannya sebagai waktu untuk beristirahat. Ini hari Sabtu, dia dilantik hari Jumat kemarin, tapi baginya ini sudah hari kerja kedua. Padahal secara protokol, seharusnya hari kerja pertamanya baru akan dimulai hari Senin lusa. Sabtu dan Minggu ini kita selesaikan vaksinasi di Pasar Gede. Kalau Pasar Klewer mungkin nanti sampai Jumat 6 Maret 2021, kata Gibran. Yang pasti semua pasar masuk dalam prioritasnya untuk segera dilakukan vaksinasi. Tidak berhenti di pemantauan vaksinasi pedagang pasar tradisional, vaksinasi untuk kalangan lansia pun sudah dalam jadwal juga. Senin lusa sepertinya mereka akan mulai divaksin karena pendaftaran online sudah dilakukan sebelumnya. Habis itu guru, kata Gibran, bagi saya ini sudah luar biasa. Begitu fokus dia dengan target dan target. Bukan cuma hari kedua, keadaan ini mulai sejak hari pertama kemarin. Setelah selesai dilantik sebagai wali kota Solo, Gibran langsung singgah di rumah dinas Loji Gandung untuk mengganti pakaian dinas upacara yang ia pakai saat pelantikan dengan kaos bergerah bergambar pahlawan. Dia kemudian langsung meluncur ke beberapa pasar dan simpang joglo untuk memastikan persiapan pedagang menjalani vaksinasi yang dilaksanakan hari ini. Selesai sholat Jumat, dia langsung meluncur lagi meninjau perkembangan revitalisasi Pasar Legi. Lalu setelah itu menuju simpang 7 joglo untuk mengecek kemacetan yang rencananya akan dibangun rel layang. Ini mungkin satu PR buat Gibran karena menurut Kepala Dinas PU Kota Solo, pembangunan flyover di simpang itu sangat sulit. Sesulit apa? Saya yakin Gibran bisa menjawabnya kelak. Terus terang, saya pribadi awalnya berharap Gibran ini tidak mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Bukan saya tidak percaya kemampuannya, hanya saya takut ada unsur nepotisme yang hadir di sana tanpa disadari. Selain itu, saya khawatir keberadaannya menjadi peluru tembak musuh-musuh Jokowi untuk menyerang pemerintah pusat. Tapi dengan melihat cara kerjanya yang begitu profesional dan sepenuh hati, saya kira bisa mengesampingkan semua kekhawatiran itu. Bahkan sekarang saya menjadi sangat suka melihat gaya dan budaya kerjanya. Semoga Solo akan menjadi kota yang luar biasa juga ke depannya, dan memberikan dampak positif baik langsung ataupun tidak langsung kepada kota-kota lainnya di Indonesia.
Maklum sudah tua, niat bela Anies, JK malah damprat Lipo Group sponsor Anies. Awalnya penulis merasa bahwa JK adalah salah satu mastermind dunia perpolitikan tanah air. Tapi melihat beliau begitu mudahnya muncul dan melancarkan opini membuat penulis jadi berpikir bahwa ada orang lain yang jauh di atas JK dari segi kekuasaan. Karena yang namanya mastermind biasanya tidak pernah muncul di hadapan publik dan bermain di belakang layar. Kemunculan JK jika dirangkum adalah terkait dua misi. Pertama adalah untuk menyerang pendukung pemerintah lewat opininya soal buzzer merupakan sumber kekacauan di tanah air. Ini lucu karena kalah adu opini dengan pendukung pemerintah, JK seolah tidak sadar bahwa yang katanya buzzer walaupun bisa membuat JK kelabakan, tapi tidak akan bisa membuat Indonesia rata dengan tanah. Berbeda dengan Taliban yang rencananya akan diundang ke Indonesia dan disambut di rumah JK, yang sudah jelas-jelas bisa membuat Afghanistan rata dengan tanah, tapi malah disambut dengan hangat oleh JK. Misi kedua kemunculan JK adalah dalam rangka membela anak kesayangan yang saat ini sedang kelabakan terkait banjir Jakarta. Anak kesayangan JK ini wajib dibela sebelum bernasib sama seperti anak kesayangan JK yang lain, Habib Rizik Syihab. Dalam pembelaannya, JK menggunakan jurus yang sama seperti yang sering digunakan sang anak kesayangan, yaitu menyalahkan pihak lain. Kali ini JK berusaha menyalahkan gubernur sebelumnya yang memberikan izin pembangunan Kemang Village milik Lipo Group berikut statementnya. Siapa itu gubernur yang memberi izin daerah rawa-rawa dijadikan daerah komersial? Dia harus ikut bertanggung jawab juga, tegas JK dalam program Blak-Blakan yang tayang di detik.com Jumat 26 Februari 2021. Tapi karena sudah tua, JK membela tanpa mencari tahu dulu dua hal penting. Yang pertama, entah siapa yang ditarget JK, tapi izin pendirian Mall Kemang Village itu terdiri di era Gubernur Sutiyoso. Masa sih JK menyerang Sutiyoso yang baru saja kemarin membela Anies dan protes kenapa cuma Anies saja yang digebuki soal banjir? Asumsi penulis karena tidak mungkin JK menyerang sesama pembela Anies. Sebenarnya JK ingin mentarget Jokowi Ahok. Namun JK lupa kalau Kemang Village mendapat izin pada 2007, di mana gubernurnya Sutiyoso dan wakil presiden saat itu adalah JK sendiri. Ahok sendiri pernah menyoroti bahwa pembangunan Kemang Village salah total. Berikut perkataan Ahok dilansir detik.com. Contoh, Kemang Village itu adalah contoh pembenaran yang total salah, kata Ahok kala memberi sambutan pembukaan rapat kerja daerah atau Rakerda REI DKI Jakarta 2015 di Hotel Ritz-Carlton, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 1 Desember 2015. Jadi jika maksud JK ingin membela Anies jangan menyalahkan Jokowi Ahok, jelas di sini JK salah target dan blunder karena tidak mencari tahu terlebih dahulu. Lalu hal kedua yang menurut penulis JK lupa mencari tahu adalah soal pemilik Kemang Village, yaitu Lipo Group. Lipo Group sendiri sudah membantah pernyataan JK melalui 8 poin argumen. Lipo Group sendiri adalah perusahaan milik penguasa kaya James Riyadi. Pada saat Anies terpilih menjadi gubernur, putra dari James yaitu John Riyadi memuji setinggi langit Anies. John bahkan berkata kepada beberapa wartawan bahwa beliau tertarik untuk membangun rumah DP 0% yang sekarang tidak jelas juntrungannya. Bahkan wartawan Kompas mempunyai rekaman saat John Riyadi mengungkap dukungan tersebut. Itu dulu saat Anies baru terpilih menjadi gubernur. Lalu bagaimana sekarang? Jelas yang namanya silaturahmi pasti harus dijaga. Sudah kebiasaan para pebisnis Tionghoa sejak zaman Orde Baru, mereka selalu berusaha mendekat kepada pengusaha. Lalu apa buktinya Lipo Group masih menjalin silaturahmi dengan Anies? Tidak perlu jauh-jauh. Yang baru-baru ini saja Anies mendapat penghargaan Berita Satu Awards. Penulis tidak mengingat apa penghargaannya karena bagi penulis sangat tidak penting. Tidak ada dampak bagi masyarakat selain untuk pencitraan sangka benar. Namun yang pasti Berita Satu itu adalah media yang dimiliki oleh Lipo Group. Silakan googling dengan keyword Berita Satu Lipo. Jadi jelas di sini JK sudah melakukan blunder dalam membela Anies. JK malah mendapat sponsor Anies dan Gubernur Jakarta sebelumnya yang baru saja membela Anies. Penulis sendiri maklum dengan blunder yang JK lakukan. Ya namanya juga sudah tua, daya pikir dan daya nalar sudah berkurang jauh. Penulis jadi ingat saat debat Wapres 2014, JK langsung sakit setelah kalah telak dari Hatta Rajasa. Begitulah kura-kura.